Jadi pada pertemuan pertama di semester ini tentang matematika peminatan adalah kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Apa kompetensi dasarnya? Menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Seperti di kelas 11 kalian sudah pernah belajar tentang limit aljabar. Nah, bagaimana cara menentukan nilai limit? Substitusi, pemfaktoran, mengalihkan faktor sekawan. Ini kalian juga pernah pelajari ya. Nah, namun jika diperoleh hasil atau nilai tertentu, maka nilai tersebut adalah nilai fungsinya. Ingat ya, berarti itu adalah fungsinya, tetapi jika hasilnya tak tentu, maka harus diuraikan. Tak tentu itu seperti 0/0 dan seterusnya ya. Nah, ini kunci dasarnya kita dalam limit trigonometri. Misalnya limit X mendekati 0 sin X per X, itu pasti hasilnya 1. Sama dengan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1, sama aja ya. Sama juga dengan rumus-rumus yang lain. Seperti sin X per tan X, itu hasilnya 1. Atau kebalikannya juga ya. Ini misalnya tan X per sin X sama dengan 1. Lalu ini kalau misalnya diketahui A lalu sama dengan sin X, maka ini nanti hasilnya 1. Atau misalnya AX per sin AX, pasti hasilnya 1. Demikian pula dengan tangin ya. Ini bisa dipelajari. Lalu berikutnya, ini rumus-rumus penting yang kita akan pelajari. Seperti di kelas 10 kalian pernah belajar tentang identitas trigonometri. Dasarnya kalian belajar identitas trigonometri di sini. Bagaimana penurunannya. Nah, ini kita akan pakai sebentar di contoh soal. Oke. Bagaimana teknik perhitungan limit? Bisa substitusi langsung. Jadi jika bentuk tak tentu, maka arahkan ke kunci dasarnya. Misalnya ini pengembangan kunci dasar ya. Limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan AB, sama juga dengan tangent. Sama dengan limit X mendekati 0, sama juga kalau misalnya AX per sin BX sama dengan A per B. Demikian juga dengan tangent. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari limit X mendekati 0 sin 4X per 8X. Cara kerjanya bagaimana? Seperti contoh dasar, kalau misalnya dia sin 4X per 8, kita tinggal ambil koefisiennya ya, yang ini. Jadi 4/8. 4/8 ini kalau disederhanakan sama dengan 1/2. Selanjutnya, limit X mendekati 0, 3X per tan 9X. Seperti contoh pertama, koefisiennya aja yang diambil, berarti kita ambil 3/9. Ini kalau disederhanakan maka hasilnya adalah 1/3. Ini ya, 1/3. Kita lanjut ke contoh berikutnya lagi supaya lebih jelasnya. Oke, bagaimana dia kalau soalnya seperti ini? Limit X mendekati 0 min 3X tambah sin 2X per 6X. Cara pertama yang harus diketahui di sini adalah kita harus pisahkan ya. Ini kan sama-sama dengan 6X. Penjabaran, kita melakukan penjabaran di sini ya. Misalnya ini min 3X per 6X. Kita pisahkan dulu ya. Yang ini ke sini ditambah sin 2X per 6X. Sama-sama penyebut 6X. Maka ini kan sudah gampang kalau seperti ini. Kembali ke rumus dasarnya, kita ambil koefisiennya adalah min 3/6 tambah 2/6. Maka min 3 tambah 2 sama dengan min 1/6.
Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya lagi. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Limit X mendekati 0, sin X tambah sin 4X per 10X. Caranya seperti apa? Sama seperti contoh sebelumnya yang ini, kita melakukan penjabarannya, dipisahkannya. Jadi sin ini, sin X per 10X dipisahkan, jadi di sini ditaruh, kemudian ditambah sin 4X per 10X. Karena sama-sama penyebut 10. Kalau dia sudah seperti ini, dia sudah kembali ke rumus dasar. Jadi ini adalah 1/10. Di sini tidak dituliskan 1 ya, kalian sudah pasti tahu. Lalu ditambah, ambil koefisiennya, berarti 4/10. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5/10. 5/10 kalau disederhanakan adalah 1/2, maka inilah hasilnya. Lalu kita lanjut ke contoh soal berikutnya lagi. Limit X mendekati 0, tan 2X cos 8X kurang tan 2X per 16X pangkat 3. Bagaimana caranya? Misalkan dulu ini ya, misalkan yang ini jadi fx. Lalu berikutnya bagaimana? Oke, lihat ini, kita akan pakai rumus yang ini ya, yang seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa kita akan pakai gantikan yang cos 8X nanti di sini ya. Jadi limit X mendekati 0, tan 2X cos 8X kurang 1 per 16X pangkat 3. Jadi tan 2X tetap dapat dari mana? 1 kurang 2 sin pangkat 2. Karena cos, ingat di sini hanya ditulis 8 tetapi di bawah 2X, maka di sini 1 kurang 2 sin pangkat 2. Karena di sini sudah 2, maka kita tinggal kali 4X. Jadinya kembali ke atas cos 8X. Jadi 1 kurang 2 sin kuadrat 4X. Dapat dari mana kurang satunya? Ini dikurang 1 per 16X pangkat 3. Jadi rumus yang dipakai adalah yang ini ya. Kalau kalian sudah lebih paham rumus identitas ketika kelas 10, maka lebih memudahkan. Lalu berikutnya, tan 2X min 2 sin pangkat 2 4X per 16X pangkat 3. Lalu tan 2X kali min 2 sin 4X kali sin 4X per 16XX. Yang ini dikalikan, karena dia pangkat 2 maka 2 kali ya. Ini 2 kali sin 4X dikali sin 4X, hasilnya sin kuadrat 4X. Bagaimana penyelesaian selanjutnya? Jadi limit X mendekati 0 sama dengan tan 2X per min 2 sin 4X sin 4X. Ini semuanya dipisahkan sama seperti yang tadi, untuk memudahkan dikembalikan ke rumus dasarnya. Jadi kalau dia seperti ini sudah sangat mudah, jadi tinggal keluarin aja koefisiennya. Jadi 2/16 dikali, ini kan ada min 2, berarti dikali 4/1 nilai X ya. Lalu sin 4X per 1, jadi 4/1, maka min 2 dikali min 2 kali 4 min 16 dikali 4/16, maka hasilnya adalah min 4. Oke, selesai. Nah, untuk contoh soalnya ini ya, nanti juga saya kirim di classroomnya. Terima kasih, semoga penjelasan hari ini menyenangkan dan dapat dimengerti. Tuhan memberkati.